Pemirsa, angka penularan COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat sejak kasus infeksi corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 yang lalu. Artinya sudah sekitar 9 bulan bangsa Indonesia ini berjibaku melawan pandemi virus asal Wuhan, Cina tersebut. Hingga Rabu kemarin, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat akumulasi kasus COVID-19 di tanah air ini sudah mencapai 735.124 kasus. Sedangkan kasus aktif tercatat sebanyak 109.439 kasus atau 14,9% dari total kasus terkonfirmasi. Akibatnya kapasitas sejumlah rumah sakit dikabarkan sudah penuh. Meski tingkat kesembuhan pasien semakin membaik, angka kematian juga tercatat masih saja tinggi. Kondisi ini membuat beberapa daerah mulai mengalami krisis lahan pemakaman khusus untuk pasien COVID-19. Dan untuk membahas mengenai bagaimana penanganan pandemi COVID-19 selama 9 bulan terakhir ini, kita akan bergabung dengan Bapak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Heri. Selamat sore, Waalaikumsalam, salam sehat Mas Alfat. Salam sehat juga Pak Heri. Sudah 9 bulan ini Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, tapi lonjakan kasus sepertinya masih saja terus terjadi. Belum ada terkendali seperti itu sepertinya. Lalu sebagai Satgas COVID-19, bagaimana Bapak melihat penanganan pandemi selama ini? Ya, baik. Dalam 9 bulan ini saya rasa kita semua berkolaborasi ya menanggulangi penularan, tetapi situasi sepenuhnya belum bisa kita kendalikan. Ini terlihat dari laju penularan harian yang cukup tinggi. Bahkan dalam 1,5 bulan terakhir ini jumlah kasus aktif kalau tadi dikatakan itu sudah 2 kali lipat dari posisi awal November. Jadi benar bahwa semakin tinggi dari kasus aktif itu dihitungnya sekitar 30% itu memerlukan perawatan di rumah sakit. Jadi memang kapasitas rumah sakit yang sebenarnya terus-menerus ditingkatkan, tetapi laju pertumbuhannya juga cukup tinggi sehingga beberapa rumah sakit terutama di wilayah Pulau Jawa ini agak kewalahan ya menghadapi lonjakan pasien. Tetapi saya rasa Kementerian Kesehatan juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk terus menambah. Dalam laporan mingguan kita juga terima laporan dari Satgas daerah, Kepala Dinas Kesehatan di daerah. Umumnya mereka di Jawa Timur misalnya akan terus ditambah kapasitasnya. Kapasitas tempat tidur. Di Jawa Tengah juga, di Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta juga akan terus ditambah. Oke, kalau kita melihat lonjakan kasus yang terjadi saat ini, Satgas melihatnya apa permasalahan utamanya, akar masalahnya? Apakah karena masyarakat yang terus mulai abai begitu karena ada pelonggaran, atau memang karena kita belum ada sistem penanganan yang benar-benar bisa teruji begitu? Ya. Selama ini kita berusaha dengan berbagai macam cara ya untuk menekan laju penularan. Beberapa bulan lalu sempat menunjukkan hasil yang lumayan ketika kasus aktif kita itu bisa kita tekan di bawah 11% waktu itu. Tetapi sekarang kita berada di kasus aktif 15%. Ini cukup tinggi juga kendati dibandingkan dengan kasus di dunia relatif rendah karena kasus aktif di dunia sekarang 27%. Kemudian angka kesembuhan kita juga cukup tinggi di 82%. Cuman memang kita tidak bisa melihat itu sebagai indikator keberhasilan karena pada kenyataannya penularan harian masih cukup besar, dan apa ini yang menyebabkannya? Saya rasa kita harus cek ini adalah sebagian dari kombinasi dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, juga kemudian bagaimana Satgas ataupun Satgas daerah menegakkan aturan gitu, menegakkan operasi-operasi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan masyarakat gitu. Disiplin dan kepatuhan ini yang memang masih menjadi masalah. Kita akan lihat setiap minggu itu kita punya laporan mingguan tentang kadar kepatuhan daerah ya. Biasanya kalau kepatuhannya turun, itu peningkatan kasusnya meningkat gitu. Biasanya terjadi seperti itu. Kemudian jika kepatuhannya turun, kemudian diikuti dengan mereka tidak disiplin dalam menjaga jarak, menjaga kerumunan,
itu juga akan terjadi kenaikan. Oke, kalau kita bicara masalah kepatuhan dari masyarakat akan aturan ini kan tentunya ini tidak lepas dari aturan yang ada begitu. Sempat ada pengetatan di beberapa daerah dan itu cukup efektif begitu. Tapi kemudian sekarang ada pelonggaran, lalu pengetatan lagi dan ini sepertinya belum ada konsistensi sehingga membuat tingkat kepatuhan itu jadi tidak stabil begitu, Pak. Iya, benar. Memang dari survei yang kami dapatkan sekarang memang kepatuhan. Kenapa orang itu patuh dan disiplin? Umumnya mereka dipengaruhi oleh sanksi yang ada, yang akan mereka terima kayak gitu. Baru kemudian prioritas kedua karena mereka takut tertular oleh virus corona. Jadi memang harus ada kombinasi ya, kombinasi antara risiko, kesadaran atas risiko tertular ini, kemudian juga didukung oleh penegakan hukum oleh aparat pemerintah. Jadi Satgas ini akan merekomendasikan ke depannya untuk akan kemudian diketatkan lagi untuk PSBB di sejumlah daerah ini atau seperti apa? Ya, selalu kita mendorong untuk penegakan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing Satgas di daerah. Ini jangan sampai kendor karena tingkat disiplin masyarakat juga yang masih relatif rendah. Kami meyakini kalau ini dikombinasikan disiplin dan kepatuhan masyarakat, kemudian diikuti oleh komunikasi yang baik ya dalam mempersuasi masyarakat tentang pentingnya 3M, itu akan turut serta dalam menekan laju penularan. Seperti itu, Mas. Oke, kalau pengetatan sosial memang terus dilakukan, akan diperketat lagi. Tapi ada juga yang mengeluhkan dari sisi bidang usaha ekonomi begitu, yang mengeluhkan ekonomi jadi terdampak karena ada pengetatan sosial ini. Bagaimana kemudian Satgas menanggapi hal ini? Ya, saya kira kita semua pasti menyadari kita tidak dalam posisi memiliki pilihan-pilihan terbaik dari banyak opsi itu. Jadi kita itu berada pada sebuah dilema di mana apakah kita akan melonggarkan mobilitas warga dengan aktivitas ekonominya atau kita melarang mereka atau mengurangi agar mereka mengurangi aktivitasnya. Ini memang diperlukan sebuah wisdom ya dari kita agar semuanya tetap bisa berjalan. Di satu sisi kita meningkatkan kedisiplinan, di sisi lain aktivitas ekonomi masih bisa berjalan. Tentu saja dalam 9 bulan terakhir ini kita mencari titik keseimbangannya seperti apa. Kita selalu melakukan trial and adjust lah terhadap beberapa langkah yang kita lakukan karena negara-negara lain juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Oke, tadi juga Pak Heri ini mengatakan kondisi rumah sakit penanganan COVID-19 saat ini juga masih terus berjibaku begitu ya dan berusaha untuk terus ditambahkan. Lalu kemudian jika sekarang saat ini di sebelah daerah rumah sakit rujukan sudah mulai penuh, apa kemudian langkah dari Satgas? Iya, dalam rapat mingguan yang dihadiri oleh seluruh Satgas daerah juga Kementerian Kesehatan dan juga kita juga sudah mendengar arahan dari Menteri Kesehatan untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah dengan kasus tinggi untuk segera meningkatkan kapasitas tempat tidur 30 sampai 40. Jadi Mas Alfat, kalau kita pahami Indonesia ini kan unik kan posisinya geografisnya dan 70% itu kasus berada di Jawa. Jadi Jawa ini saya rasa adalah sebuah kunci jika kita berhasil menekan kasus di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI dan Jawa Barat, tentu saja ini akan signifikan dalam menekan laju penularan yang hariannya sekarang sudah di atas 7.000, bahkan kemarin di atas 8.000 lebih sedikit seperti itu. Oke, hari ini siang ini baru saja tiba vaksin 1,8 juta lagi dari Sinovac begitu ya. Lalu kemudian kita belum vaksinasi, belum mulai, tapi sudah ada varian jenis baru. Bagaimana kemudian Satgas mengantisipasi hal ini? Iya, vaksin sudah datang hari ini 1,8 tentu kita sambut gembira. Tetapi kita juga tidak bisa euforia karena 3M itu tetap yang utama, itu yang selalu disampaikan ya. Kemudian muncul kemudian varian baru ya yang dari Inggris dan kita sudah mengantisipasi mulai nanti dini hari kita sudah menutup seluruh pintu perbatasan dari warga negara asing. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah kemudian ini akan berpengaruh terhadap vaksin? Sejauh ini dari apa yang disampaikan para ahli itu belum tidak. Karena kita juga varian baru itu dari karakteristiknya yang kita tahu mereka hanya mempercepat laju penularan. Tetapi untuk gejala ataupun
apakah berimplikasi lebih ganas terhadap gejala penyakit, itu belum ditemukan di sana. Jadi Baik. mudah-mudahan ini masih cukup bisa kita andalkan saat vaksinasi itu tiba. Baik, Pak Heri, dalam keterangan pers siang tadi, Menkes mengatakan bahwa mulai Januari akan sudah mulai vaksinasi di 34 provinsi ini. Apakah kemudian ada daerah-daerah yang kemudian diutamakan untuk vaksinasi ini atau seperti apa? Ya, semuanya sedang dipersiapkan dan memang seperti disampaikan Menteri Kesehatan akan ada SMS untuk warga ya yang ada di sana. Tetapi tadi juga disampaikan juga dalam siaran konferensi pers Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan bahwa vaksin yang datang ini diprioritaskan dulu untuk tenaga kesehatan. Jadi kita tunggu aja Mas aturan detailnya, kita tunggu informasinya secara lebih detail biar nanti kita baru bisa menjalankan dari arahan pemerintah. Saya rasa pemerintah selalu memberikan arahan terbaik lah buat masyarakatnya. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Kita akan tunggu nanti perkembangan dari koordinasi antara Satgas dan juga Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi ini di bulan Januari mendatang. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.